kita kepada Allah sumber kehidupan, percayalah pertolongan dan penghiburan yang sejati dari Allah akan senantiasa menyertai kita. Marilah berdiri dengan penuh keyakinan dan ungkapan syukur, kita datang menyembahnya. Karena sudah sepatutnya lah kita menyembah Tuhan Allah dan hanya kepada Dia sajalah kita berbakti. Selamat hari Minggu, saudara-saudara. Selamat hari Minggu, saudara. Tema ibadah kita ialah bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Berhubung dengan tema, telah dipilih nats pembimbing dalam Galatia pasal 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkau adalah Bapa yang mengasihi kami anak-anak-Mu. Kami datang di hadapan-Mu beribadah di hadapan Tuhan, menyembah Engkau. Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Punyamulah kehidupan dan Engkau berkuasa atas kehidupan ini. Kami mengangkat pujian, syukur, sembah dan hormat hanya kepadamu Allah kami yang hidup. Allah yang berkuasa atas perjalanan kehidupan kami manusia dan dunia ini. Ini kami hamba-hamba-Mu dan umat-Mu beribadah di hadapan-Mu. Jadilah ibadah ini hanya di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Mari kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1 dan 4, Tuhan Allah hadir. Sembah sujud di sini,
Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat kekasih Tuhan, marilah dengan penuh kerendahan hati kita datang membawa setiap pengakuan dosa kita kepada Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, saat kami menghadap Engkau lewat persekutuan ibadah kami ini, kami menyadari ketidaklayakan kami karena kami orang-orang berdosa. Kegagalan-kegagalan kami untuk melakukan kehendak-Mu, peraturan-peraturan-Mu, hukum-hukum-Mu Tuhan. Itu semua Engkau ketahui. Ya Tuhan, sampai saat ini banyak di antara kami kurang mampu mengasihi Engkau dengan sepenuh hati dan mengasihi sesama sebagaimana kami mengasihi diri kami sendiri. Kami menyadari sikap keegoisan kami, keangkuhan dan kesombongan kami yang kemudian membawa kami gagal untuk bersikap memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap orang lain. Pada akhirnya, kami tidak mampu menolong sesama karena kami terjebak dengan keegoisan, kesombongan, dan keangkuhan kami. Ya Tuhan, perkataan dan tindakan itu sangat jauh berbeda ketika Engkau dapati cara hidup kami. Kalaupun kami menolong orang, kami punya cara yang akhirnya kami sadar itu tidak benar. Pilih-pilih kasih. Kami hanya akan menolong orang kalau orang itu baik kepada kami. Sahabat kami, teman kami yang mau mendukung kami. Tapi orang-orang yang lain, kadangkala kami abaikan. Orang-orang yang membenci kami pun, kami memiliki cara hidup untuk tidak mau mengasihi mereka, tidak mau menolong, bahkan mengampuni mereka. Semua terbuka jelas dalam pandangan mata-Mu Tuhan. Setiap dosa kesalahan kami sepanjang perjalanan hidup. Dan karena itu kami kurang mencerminkan dalam hidup kami jati diri sebagai orang-orang yang percaya kepadamu yang sudah diselamatkan. Kami memohon, ya Tuhan kasihani. Ya Tuhan, ampunilah dosa kami disengaja ataupun tidak. Kami memohon belas kasih-Mu. Tuhan memulihkan kami dan kiranya Engkau melayakkan kami. Dalam anugerah pengampunan-Mu, kami ada di hadapan-Mu untuk selamanya. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami, penebus dosa, kami berdoa. Amin. Kita menyanyi NKB nomor 111 ayatnya yang keempat. Gereja bagai bahtera. Yang
Dengarkanlah berita anugerah Allah dalam Yakobus pasal 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Oleh karena itu, marilah kita memuji nama-Nya. Pujilah Tuhan untuk selama-lamanya dan lawanlah dosa. Amin. Mari kita menyanyi NNBT nomor 20. Kami bersyukur padamu Tuhan. Mari kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Ya Tuhan Allah, punyamulah firman. Saat ini kami menyiapkan hati, pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami memohon belas kasih-Mu, Engkau urapi kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami mengerti maksud dan kehendak-Mu. Dan kuasa Roh-Mu juga menolong kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan. Kami butuh firman-Mu Tuhan untuk mengarahkan jalan hidup kami, agar kami berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Dan pakailah hamba-Mu dalam urapan kuasa Roh-Mu untuk menyampaikan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan Allah, di dalam Yesus Kristus Putra-Mu adalah juru selamat hidup kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita membuka Alkitab. Pembacaan firman Tuhan diambil dalam pembacaan 1 Korintus pasal 16 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. 1 Korintus pasal 16 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Bantuan untuk jemaat di Yerusalem. Tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, maka mereka akan pergi bersama-sama dengan aku. Rencana Paulus. Aku akan datang kepadamu
sesudah aku melintasi Makedonia, sebab aku akan melintasi Makedonia. Dan di Korintus mungkin aku akan tinggal beberapa lamanya dengan kamu, atau mungkin aku akan tinggal selama musim dingin sehingga kamu dapat menolong aku untuk melanjutkan perjalananku. Sebab sekarang aku tidak mau melihat kamu hanya sepintas lalu saja. Aku harap dapat tinggal agak lama dengan kamu jika diperkenankan Tuhan. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta, sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 53, Tuhan Allah telah berfirman. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, semangat saling menolong menjadi ajakan besar-besaran di tengah pandemi COVID-19 yang melanda dunia ini. Pandemi COVID-19, manusia diuji rasa tolong-menolong terhadap sesama. Semua manusia di dunia saat ini memerlukan toleransi yang cukup besar karena semangat saling menolong diyakini sangat efektif dalam membebaskan dunia termasuk Indonesia dari virus corona ini. Bapak Presiden Joko Widodo pun memberikan ajakan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk saling mendukung, saling membantu, saling menjaga sesama, jangan sampai terpapar virus corona, dan saling membantu agar ekonomi Indonesia tidak terkapar. Virus corona telah menjangkiti puluhan juta orang tanpa memandang suku, agama, ras, golongan, warna kulit, kaya, miskin, pejabat, konglomerat, atau rakyat kecil. Virus ini pun telah merenggut puluhan ribu nyawa di santero bumi ini. Bencana ini harus dihadapi bersama-sama oleh seluruh umat manusia untuk menghentikan penularannya dan menolong yang terpapar serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan seperti kesulitan pekerjaan dan kesulitan pangan. Gereja hadir di tengah dunia dengan segala persoalan-persoalan yang ada, dan gereja pun hadir untuk berperan aktif menjawab persoalan-persoalan dunia seperti peperangan antar bangsa, bencana alam, kelaparan, pengrusakan lingkungan, radikalisme, perdagangan manusia, kekerasan terhadap anak dan perempuan, kelaparan,
sakit, penyakit, dan persoalan besar dunia sekarang adalah pandemi COVID-19. Gereja atau orang-orang percaya diutus Tuhan untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah, yaitu damai dan sejahtera bagi manusia dan dunia dengan segala isinya. Karena itu, perenungan minggu ini temanya adalah bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, 1 Korintus pasal 16 ayat 1 sampai 9, Paulus mengingatkan kembali tentang memberi bantuan seperti yang dijelaskan kepada jemaat Galatia. Kita membaca Galatia pasal 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Cara memberi ialah tiap-tiap minggu hendaklah mereka masing-masing memberi sesuai apa yang mereka peroleh. Dasar pemikiran Rasul Paulus adalah Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar telah melimpahkannya kepada mereka, menghidupkan bersama-sama Kristus sehingga diselamatkan. Efesus pasal 2 ayat 4 dan 5. Kepada jemaat Galatia, Rasul Paulus pernah juga menyampaikan nasihat yang sama untuk jangan jemu-jemu berbuat apa yang baik, karena selama masih ada kesempatan, marilah kita berbuat apa yang baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan kita seiman. Galatia pasal 6 ayat 9 dan 10. Dalam ayat 2 di pasal 16, Rasul Paulus menganjurkan apa yang akan dikumpulkan sebagai bantuannya itu yang diperoleh. Menyisihkan dan menyimpan di rumah artinya bukan nanti dikumpulkan saat Rasul Paulus datang di Korintus, tetapi bantuan itu sudah lebih dahulu disiapkan oleh masing-masing, entah orang kaya atau miskin, dan bukan berapa besar, untuk mencari nama, pencitraan, sanjungan, pujian, atau hormat. Selanjutnya bantuan itu dibawa dan dikumpulkan dan diserahkan pada hari Minggu saat jemaat bersekutu atau beribadah. Untuk urusan mengelola bantuan itu, Rasul Paulus mengikut sertakan orang-orang yang dapat dipercaya, memiliki integritas yang dianggap layak sehingga terhindar dari penyimpangan. Dalam hal memberi bantuan, Rasul Paulus juga menasihati supaya saling mengasihi sebagai saudara. Jangan sampai kerajinan menjadi kendor. Biar roh menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roma pasal 12 ayat 11. Ikut bersimpati, berempati kepada orang-orang yang sedang mengalami kesusahan, memberi penguatan untuk bersukacita, tanamkan pengharapan, hidup sabar dalam kesesakan, serta tekun dalam berdoa. Itu yang Rasul Paulus katakan. Seruan membantu orang kudus adalah wujud kepedulian kepada sesama, baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Seperti firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 15 berkata, menangislah dengan orang yang menangis dan tertawalah dengan orang yang tertawa. Manajemen pelayanan Rasul Paulus begitu baik. Itu nyata sekalipun ia tidak bersama-sama dengan jemaat Korintus pada waktu tertentu, namun melalui komunikasi yang terbatas, yaitu hanya melalui surat yang dikirim, ia memberi penguatan di samping menyelesaikan kunjungan pelayanan di jemaat Makedonia. Itu ayat 6 kita baca. Kepedulian Rasul Paulus bukan hanya kepada orang Korintus untuk tinggal lebih lama dengan mereka, tetapi kerinduan yang sama juga kepada jemaat-jemaat yang dikunjunginya seperti jemaat Efesus, sambil menunggu sampai hari Pentakosta, sekalipun banyak penentang untuk melawan Rasul Paulus. Semua itu dilakukan oleh Rasul Paulus supaya Injil terus disebarkan dan secara konkret iman kepada Yesus Kristus diwujudkan
termasuk dalam bertolong-tolong dalam menanggung beban mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita harus saling menolong. Galatia pasal 6 ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bangkitkanlah semangat sikap untuk menolong sesama, maka implementasi hukum Kristus semakin nyata bagi banyak orang. Peristiwa COVID-19 ini sangat menggemparkan dunia sebab tidak terpantau sebelumnya oleh ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir. Di sini membuktikan bahwa manusia itu bukanlah apa-apa dibandingkan dengan kemahakuasaan Allah. Tidak ada satupun negara di dunia ini yang tidak kena imbas penyebaran virus ini, sehingga menimbulkan kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan, sehingga berdampak pada terganggunya roda pemerintahan, ekonomi, akibatnya banyak orang kehilangan pekerjaan, penghasilan, sehingga terganggu pula pemenuhan kebutuhan dasar di samping ketakutan tertular virus yang dapat membawa kematian. Jika dipandang menurut mata iman atau bumi ciptaan Tuhan, tidak ada yang dapat mengganggu manakala tidak seizin Sang Pencipta, termasuk juga dengan wabah pandemik ini. Manakala wabah ini adalah cara Tuhan untuk memberi pelajaran karena dosa-dosa manusia, maka manusia tidak punya kuasa untuk melawan dan menghentikan, kecuali manusia menyadari, menyesal dan punya niat yang tulus untuk mengaku dosa dan bertobat serta mohon belas kasih Tuhan untuk mengakhiri penyebaran wabah ini. Musibah kemanusiaan ini sangat menakutkan, dan apalagi berita-berita di media secara berlebihan sehingga ada kejadian-kejadian yang memilukan hati. Orang kota ditolak pulang kampung oleh orang kampung. Kalaupun harus pulang kampung, mengisolasi diri dan tidak kontak fisik dengan keluarga selama 2 minggu. Pasien positif tertular dikucilkan dan lebih menyakitkan lagi bila meninggal dunia tidak dilaksanakan ibadah selayaknya dan dikubur tidak disaksikan oleh keluarga, dan lebih sadis lagi ada mayat ditolak oleh masyarakat untuk dimakamkan di kampung halaman. Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, para medis, relawan, lembaga-lembaga kemanusiaan, lembaga keagamaan, dan semua yang peduli atas musibah ini. Seperti membatasi kumpul banyak orang, jaga jarak, pakai masker, sering cuci tangan dengan sabun, dengan harapan dapat menghambat pandemi ini. Namun kenyataannya masih banyak orang yang acuh tak acuh terhadap himbauan ini. Di tengah pergumulan ini kita diajak dengan perenungan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Bebanmu juga bebanku, kesusahanmu kesusahanku juga. Bencana kemanusiaan ini meluluhlantakkan program kerja karena harus tinggal di rumah. Jutaan orang kehilangan penghasilan sehingga berdampak pada krisis pangan. Sementara masih banyak orang kurang peduli dengan kesulitan sesamanya, bahkan masih banyak orang memanfaatkan kondisi ini untuk kumpul-kumpul di tempat tertentu, untuk piknik dan bersenang-senang. Apa yang telah dilakukan oleh jemaat Makedonia kepada jemaat Kudus di Yerusalem yang sedang menghadapi kesusahan akibat penganiayaan orang Yahudi yang tidak mau menerima Injil dan penganiayaan pemerintahan Romawi memotivasi kita untuk bertolong-tolong menanggung beban seperti sekarang ini, untuk secara ikhlas, tulus, rela, senang hati mengambil bagian, menyisihkan, bukan mensisakan, untuk membantu saudara-saudara kita yang butuh bantuan. Kita bersyukur pemerintah, gereja, lembaga keagamaan, lembaga-lembaga kemanusiaan, pribadi dan kelompok-kelompok peduli kemanusiaan sudah banyak melakukan pelayanan kasih.
Tentu semua ini belum cukup, apalagi kalau pandemi ini berlangsung lama. Kata Rasul Paulus, kamu dibebani bukan supaya orang lain mendapatkan keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. 2 Korintus 8 ayat 13. Kita tidak tahu sampai kapan pergumulan ini berakhir. Sebagai orang beriman, kita yakin Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Marilah seperti jemaat Makedonia, selagi dicobai dengan berat dan pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Dalam kesusahan seperti ini, marilah kita bertolong-tolong menanggung beban sesama, seperti membantu warga yang menjalani isolasi mandiri. Dengan sedapat mungkin kita membantu mereka memenuhi kebutuhan hidup, sehingga mereka tidak perlu harus keluar untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kita menjadi warga gereja untuk bisa dapat menyelamatkan tetangga, menyelamatkan kerabat dan juga saudara yang lain dengan disiplin menjalankan protokol kesehatan, yaitu jaga jarak, rajin cuci tangan, pakai masker. Saya pakai masker untuk melindungi Anda dan Anda pakai masker untuk melindungi saya. Maskerku melindungimu dan maskermu melindungiku. Dan ini cara kita beradaptasi dengan tatanan kehidupan baru. Jangan sampai, akhirnya saudara-saudara, jangan sampai terjadi ada yang memanfaatkan situasi ini untuk mengambil panggung pencitraan, mencari pamor, mengkritik sana sini secara membabi buta, menghina, memfitnah, memprovokasi untuk kepentingan pribadi, kelompok, sehingga bukan membantu, malahan merusak keutuhan tatanan jemaat dan masyarakat. Marilah kita bersimpati dan berempati dengan saudara-saudara yang lagi menghadapi kesusahan, bukan dengan kata-kata saja, tetapi dengan perbuatan yang telah diteladankan oleh Tuhan Yesus yang memberi diri sampai mati di kayu salib. Oleh sebab itu, janganlah kita bosan untuk berbuat baik. Lebih baik dan terbaik bagi sesama. Maka kita juga akan menuai suatu tuaian yang baik, lebih baik dan terbaik. Galatia pasal 6 ayat 9 berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Semangat saling menolong menjadi pemaknaan bagi kita lagi dalam mensyukuri hari ulang tahun ke-189 Pekabaran Injil dan Pendidikan Kristen Gemim. Pekabaran Injil yang bukan hanya dalam kata, tapi dalam tindakan nyata. Dengan rasa syukur ini, kita melaksanakan perjamuan kudus di hari Minggu ini. Berbahagialah kita yang saling tolong menolong kepada sesama manusia. Berbahagialah kita yang menerima dan berbagi pengajaran dalam firman. Karena Tuhan Yesus sudah memberi kasih karunia-Nya yang berkelimpahan dan yang tidak berkesudahan itu. Puji Tuhan, haleluya, amin. Undangan ke meja Tuhan. Inilah meja Tuhan. Juru selamat kita mengundang semua orang yang percaya kepadanya untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus yang telah dipersiapkannya. Marilah kita membaca firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26 mengenai penetapan perjamuan kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Kita akan memberikan persembahan. Marilah kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, karena yang terbaik darinya telah dianugerahkan kepada kita. 2 Korintus 9 ayat 7 berkata, "Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan." Sementara persembahan kita berikan, kita menyanyi PKJ 216, "Berlimpah sukacita di hatiku." Marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kami sudah mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Karena kasih-Mu Engkau menyelamatkan kami. Dan Engkau Tuhan meneladankan kepada kami bagaimana cara hidup benar yang berkenan di hadapan-Mu. Engkau yang telah menunjukkan kasih-Mu dalam tindakan nyata-Mu Tuhan menyelamatkan kami. Dan itu menjadi teladan untuk kami orang-orang percaya melakukan itu dalam kehidupan kami. Tentang perwujudan kasih Tuhan yang nampak dalam kehidupan kami orang-orang percaya. Sikap saling tolong menolong adalah perwujudan dari cara hidup orang-orang beriman. Ketika kami mendengarkan firman-Mu ini, kami memohon Tuhan, tolong kami semua. Kuatkan dan mampukan kami untuk menjadi orang-orang yang percaya. Untuk menjadi bagian bersama dengan semua orang di dunia ini. Di tengah pergumulan pandemi COVID-19, kami memiliki semangat untuk ada kepekaan dan kepedulian. Menolong sesama, menolong dunia ini di tengah mengatasi pandemi COVID-19. Semangat saling mendoakan dan saling membantu. Kiranya itu akan menjadi kesaksian hidup kami orang-orang percaya kepadamu. Kami pun berdoa di hadapan Tuhan. Marilah kiranya Engkau dalam belas kasih-Mu
untuk memberikan pertolongan-Mu, kesembuhan dan pemulihan bagi mereka yang tertular dengan virus corona ini. Tuhan, tolong jamah, dan Engkau kiranya yang memberikan kesembuhan dan pemulihan itu bagi keluarga yang berduka oleh karena kepergian anggota keluarga karena virus corona ini. Hiburkanlah dan kuatkanlah kiranya mereka. Kami pun memohon kepadamu Tuhan, kiranya Engkau memberkati untuk para medis, relawan, dan petugas di garda terdepan untuk merawat para pasien. Kuatkan dan mampukan mereka. Hiburkanlah kiranya. Dalam keletihan mereka Engkau menjadi kekuatan. Ketika kadang kala mereka hampir putus asa, ketika kemudian melihat semakin banyak orang kena virus corona ini, berikanlah kiranya mereka terus pengharapan. Tolong Tuhan, keluarga mereka pun dikuatkan, disehatkan. Mereka pun kiranya dikuatkan dan disehatkan oleh Tuhan. Di tengah mereka melakukan tindakan-tindakan medis ini, kami pun memohon di hadapan-Mu pertolongan Tuhan untuk lembaga-lembaga, pemerintah, swasta, gereja, serta semua pihak yang sedang berjuang untuk mengatasi penyebaran virus ini. Diberkatilah kiranya oleh Tuhan. Hikmat sorgawi Engkau berikan di tengah usaha upaya memutus mata rantai penyebaran virus corona. Tolong Tuhan, agar kiranya tuntunan Tuhan Engkau menyatakan. Kami mohon kepadamu dan kami pun meminta belas kasih-Mu Tuhan. Sebagai warga gereja yang bagian dari dunia ini dan bangsa ini, kami pun memohon Tuhan, kuatkan dan mampukan kami untuk menjadi warga gereja yang patuh atas anjuran pemerintah, agar kami terhindar dari bahaya penyebaran virus corona. Kami mohon Tuhan, agar kiranya hikmat sorgawi Engkau beri, sehingga kami bijaksana menyikapi situasi ini. Sikap tolong menolong kami wujud nyatakan, salah satunya dengan kami sangat disiplin memberlakukan protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, rajin cuci tangan, menjaga kesehatan sehingga kami melindungi diri sendiri, keluarga, tapi juga kami melindungi orang lain. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kepadamu kami berserah, meminta belas kasih-Mu, agar kiranya Tuhan yang berkuasa akan memusnahkan virus ini. Kami minta kepadamu Tuhan, dan kami menyerahkan perjalanan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan sertai kami dengan semua tugas dan tanggung jawab kami, di keluarga, dalam pelayanan bagi jemaat, bagi masyarakat, di tempat usaha, di kantor di mana kami beraktivitas. Kiranya Tuhan menyertai. Kuat sehat kami mohon, berkat Tuhan kiranya Engkau beri atas kami. Kami terus meminta pertolongan-Mu untuk menyertai jalannya persekutuan kesaksian dan pelayanan gereja bagi jemaat di era new normal ini Tuhan. Maka biarlah kiranya Tuhan menuntun kami hamba-hamba-Mu. Apa yang harus kami mau lakukan, tindakan-tindakan yang akan dilakukan oleh kami para hamba Tuhan sebagai pemimpin-pemimpin gereja, untuk kiranya boleh membawa masyarakat atau lebih khusus warga gereja kepada cara hidup yang mampu beradaptasi dengan baik dan benar di new normal ini Tuhan. Kami pun memohon kiranya gerak pelayanan tetap terus boleh berjalan
dengan hikmat dan tuntunan kuasa roh-Mu bagi kami para hamba-Mu dan jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami berserah ke dalam tangan-Mu menyerahkan semua harapan, cita-cita kami, tapi juga setiap persoalan, masalah, sakit, penyakit kami, beban-beban hidup. Kami percaya Engkau punya kuasa untuk mengubahkan. Engkau adalah kekuatan kami, jaminan kehidupan, masa depan dan kesejahteraan hidup. Marilah kiranya Tuhan menguduskan persembahan kami. Terimalah kiranya itu untuk kerja pelayanan. Kami siap untuk memasuki perjamuan kudus ini dengan memohon perkenanan dan pertolongan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami sudah berdoa dan kami ucapkan bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus berkata, ambillah, inilah tubuhku. Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Yesus berkata, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Ambillah dan makanlah. Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar, dan kamulah ranting-rantingnya. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ambillah dan minumlah. Anugerah Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang amat mengasihi kami, yang lama mencari kami dan yang penuh dengan rahmat menyelamatkan kami. Berilah anugerah-Mu kepada kami, sehingga dalam segala sesuatu kami senantiasa akan menyerahkan diri kami, kehendak kami, dan perbuatan kami sebagai korban pengucapan syukur kepadamu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Kita akan tutup ibadah ini dengan nyanyian penutup PKJ 185, Tuhan mengutus kita.
Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera.